Halo para pemirsa Suyanto.id, ikut saya ya. Saat sekarang ini saya sedang di kebun di dekat rumah ya. Memang juga ada rumahnya yang merupakan rumah untuk sebetulnya saya buat untuk ruang kerja, tapi kadang-kadang digunakan untuk gudangnya GPAP. Nah, di kebun ini banyak sekali pengetahuan yang bisa dibagi dengan saudara-saudara semua. Tapi sebelum melihat video ini, jangan lupa klik subscribe, kalau bisa share dan juga like, juga komen, agar Anda semua bisa mendapatkan YouTube video yang terbaru dari channel pendidikan Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Mari kita mulai jalan-jalan kita di kebun ini, yaitu dengan melihat apa yang sudah dilakukan di kebun ini sebagai pengetahuan, sebagai tacit knowledge bagi kita semua, sehingga kita bisa terinspirasi untuk saling belajar satu sama lain. Nah, inilah posisi kebun ini, dimana kita memiliki banyak pohon, banyak pohon buah-buahan, dan juga tanaman hias, bunga-bunga, yang ini adalah merupakan hobi dari Bu Yanto untuk menanamkan bunga, buah, dan sebagainya. Nah, 1 bulan yang lalu saya berbagi pengetahuan mengenai bagaimana memperbaiki kualitas buah yang sudah terlanjur jelek tapi sudah gede pohonnya. Itu adalah ditebang, kemudian disambung pucuknya. Nah, inilah hasilnya. Jadi kita berhasil setelah disambung itu, maka ini tumbuh. Coba lihat. Nah, ini adalah ini. Jadi ini merupakan yang saya pegang ini adalah hasil sambung dari sebulan yang lalu dari kelengkeng pingpong yang buahnya besar, bijinya besar, daging buahnya tipis sekali. Nah, kita sambung 2 macam. Yang satu adalah kelengkeng merah, dan yang lain adalah mata lada. Ini yang mata lada yang gede ini, tapi ini sebetulnya sudah tumbuh besar setelah disambung. Ini adalah aslinya, batang aslinya, lalu disambung di sini menjadi mata lada. Tapi lucunya yang mata lada ini yang konon juga endekos di kelengkeng pingpong disambung lagi dengan kelengkeng merah yang ini, yang hasilnya yang baru saja ini saya zoom, ini adalah hasilnya sebulan yang lalu. Nah, tingkat keberhasilannya ketika kita menyambung itu tidak begitu tinggi. Kenapa? Karena udaranya panas sekali, sehingga melakukan sambung pucuk ketika sudah musim panas itu susah. Tapi dari beberapa ini hidup 3, saudara-saudara. Nah, ini yang satunya lagi, ini yang lihat ya, mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini dia. Ini adalah bagian yang hidup 2. Kemudian yang nomor 3 adalah ini hampir saja menjadi bencana, karena kalau saja ini telat membuka, dia akan memutar tumbuhannya, sehingga begitu saya buka langsung dia akan tumbuh. Sehingga ada 3 yang berhasil dari mungkin 10 ya yang kita sambungkan. Jadi tingkat kesulitannya, saudara-saudara, menyambung pucuk
terhadap tanaman yang sudah besar di alam bebas itu ada lebih tinggi daripada ketika nyambung pucuk, mengokulasi atau grafting tanaman yang masih umur baru tumbuh atau baru berusia 3 bulan, yang itu cuacanya bisa kita kendalikan. Dengan cara apa mengendalikannya? Ya ditaruh di bawah pohon yang rindang, teduh, sehingga proses untuk menjadi satu itu tidak banyak gangguan. Dalam kasus kelengkeng tadi, kenapa gagal tidak bisa jadi semua? Ya karena hambatannya adalah tidak bisa mengendalikan cuaca, tidak bisa melindungi. Kalau misalkan masih kecil-kecil seperti misalkan ini, tumbuh-tumbuhan yang seperti ini gampang dikendalikan karena dia masih ada di polybag. Nah inilah tumbuh-tumbuhan yang disemaikan oleh hobi penyemai, yaitu Bu Yanto. Ini berupa apa ini? Oh, ini adalah matwa. Matwa kita ini jenisnya bagus karena apa? Karena dia besar, kemudian warnanya kecoklat-coklatan, bijinya daging buahnya tebal, biji kecil dan harum dan tidak berair, sehingga merupakan jenis kelengkeng yang sangat unggul saya kira. Nah ini ada juga yang jeruk limau. Ini kadang-kadang buahnya banyak sekali, tapi kali ini sedang tidak berbuah banyak. Memang sudah sesinya sesi istirahat ya. Nah limau ini kadang-kadang kita bagi-bagikan, kemudian dimanfaatkan oleh teman-teman yang sekitar sini. Wah ini lihat, ini adalah benalu. Nah lihat, yang saya pegang ini benalu ini. Tidak apa, saya lama tidak sidak di sini, maka dia ditumbuhi benalu. Kalau benalu ini dibiarkan, kawan-kawan, dia akan apa? Akan berbuah, dan dari buahnya itu akan disebarkan oleh burung, biasanya burung kutilang. Oleh karena itu saya sarankan, ketika Anda memiliki tanaman yang ditumbuhi benalu seperti ini, benalu ini kan sifatnya parasit, dia makan makanan bergizi dengan endekos di inangnya, tumbuhan inang. Nah ini saya kira saatnya, mumpung ketahuan, ini kita matikan benalunya. Nah, kalau matikan benalu itu harus sampai akar-akarnya, jangan sampai ketinggalan. Nah inilah, nah ini benalu-benalu seperti ini adalah merupakan predator terhadap tumbuhan kita. Nah ini sudah berbunga, saudara-saudara. Nih lihat, ini sudah berbunga. Kalau misalkan kita telat memungutnya, bunga ini akan menjadi buah, dan buahnya itu sangat disenangi burung. Kenapa? Karena rasanya manis. Tapi benalu itu juga memiliki mekanisme penyebaran yang luar biasa. Buahnya manis, tetapi itu sulit ditelan karena mengandung seperti lem, sehingga apa yang disebut penyebarannya maka ini dengan mudah dilakukan secara alami. Burung itu memakan tapi tidak bisa ditelan, sulit ditelan. Oleh karena itu benalu itu bijinya akan lekat di paruh burung, sehingga burung kan kalau paruhnya itu terkena seperti lem kan tidak nyaman kan. Karena tidak nyaman, lalu dia berusaha terbang kemana-mana. Karena seperti mirip ada hal asing di dalam paruhnya.
lalu dapat tumbuhan atau dapat pohon, lalu dia usap-usapkan ke pohon itu, sehingga biji benalu itu akan hinggap atau berada di dalam atau di atas pohon ranting yang oleh burung itu dipindahin biji-biji benalu ini. Nah, itu singkatnya pengetahuan tentang benalu. Jadi Anda jangan sampai hanya paham pengetahuan bahwa benalu adalah merugikan tanaman, tapi saudara tidak punya action. Nah, inilah pentingnya kita berbagi pengetahuan hidup supaya kita memiliki literasi yang baik. Nah, ini apa ini? Nah, ini adalah bibit yang dibikin jambu dorsono ini. Nah, seperti ini. Ini kira-kira sudah berusia 4 bulan. Pada suatu saat ini nanti akan ditaruh di pot yang gede-gede, sehingga akan menjadi tanaman yang lebih baik. Tentu saja masih berpikir komersialisasinya. Ini adalah biji dari jambu dorsono. Ada juga yang menyebut jamu Jamaika. Seperti apa asli pohonnya? Nah, ini pohonnya itu yang gede menjulang ke atas sampai atas sekali. Ini jambu dorsono. Tapi saya kira saat sekarang ini belum ada jambunya karena belum saatnya berbunga, barusan saja dipetik dan sudah harus menunggu sesi berbunga berikutnya. Lalu ada apa lagi para pemirsa Sianto.id? Mari kita berjalan di sekitar ini, bahwa banyak tanaman juga di sini. Ada rumpun combrang di situ, lihat. Ini adalah combrang kita. Ini yang menjadi trending topik kadang-kadang. Ini combrang di mana tidak pernah berhenti berbunga combrang saya ini. Ini pucuknya, lihat. Pucuk yang masih muda. Ini combrang yang telat memetik sehingga menjadi buah. Tapi saya yakin buahnya nggak bisa ditanam karena alat untuk melakukan pengembangbiakan combrang ini bukan dari biji. Saya kira alat pengembangbiakannya itu combrang adalah dari tunasnya, tunas yang kecil, tunas yang masih muda, kemudian dipindahkan. Nih, lihat, cara-cara bisa lihat combrang kita sedang berkuncup-kuncup, kuncupnya ada, dan ini adalah yang biasa digunakan untuk bikin sambal kuncupnya ini. Nah, apalagi yang ada? Ayo kita tetap berjalan untuk berbagi pengetahuan. Awas, harus hati-hati karena di sini banyak sekali angkrang. Dulu kebun ini, tanaman ini saya kasih angkrang. Semangatnya adalah supaya dia menjadi predator dari kupu-kupu putih dan lalat buah. Ini jika masih hobinya Bu Yanto bikin tanaman, sudah banyak ini tanamannya. Ini juga masih matoa, saudara-saudara, seperti yang sudah terlihat tadi. Lalu apalagi yang ada di sebelah kiri saya? Kita lihat yang ada sebelah kiri saya ini adalah pohon-pohon alpukat. Ini hasil karya saya. Alpukat ini ketika kecil saya sambung
ya. Tadinya ini alpukat yang masih baru tumbuh ya, seperti ini juga baru tumbuh dari biji. Ini kakaknya, ini lebih gede ya kan, kakaknya. Kemudian adik kecil lagi ada di sini yang belum memiliki ini, yang belum memiliki daun, baru tumbuh. Nah, ini setelah kira-kira berusia 4 bulan atau 3 bulan, alpukat yang ini sudah siap untuk diokulasi. Dipotong daerah pucuknya ini, lalu diberi pucuk alpukat yang sudah produksi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia memiliki keturunan atau memiliki jenis yang sudah tua, sehingga dia cepat berbuah. Kalau saja dibiarkan saja, nggak disambung pucuk, buahnya jauh lebih lama. Apa hasilnya sambung pucuk? Ini lihat, ini saya lakukan. Ini sudah kira-kira setelah ini 4 bulan dari disambung pucuk. Ini kan kelihatan kan, ini jadi dulu disambung di sini, ini kita kasih pucuk dari alpukat yang sudah berproduksi, sehingga dia cepat dewasa, sehingga siap untuk berbunga dan berbuah. Di sini dulu nyambung pucuknya, ini lihat. Nah, di daerah sini ini. Tapi sekarang sudah ini daerah ini dulu, yang juga sampai jari saya kena jahit 4 karena keserempet cutter. Ini juga dari mana pucuknya itu didapat? Ya, pucuknya itu didapat dari alpukat yang sudah tua. Ini dia alpukatnya yang sudah tua. Ini saudara bisa lihat, sudah menjulang sampai langit, ya, bahkan melengkung ke sana, dan sekarang sedang berbuah. Dia itu ada buahnya sampai hampir menyentuh tower kita. Nah, ini pucuk-pucuk yang kita sambungkan itu diambil dari pucuk alpukat yang sudah berbuah. Ini jenisnya Mickey, ya. Saya suka Mickey, itu produktivitasnya tinggi. Nah, pucuk ini yang misalnya kita ambil pucuk seperti ini, dipotong, baik miring maupun berbentuk V, kemudian disambungkan dengan yang pucuk ini tadi, disambungkan dengan pucuk yang seperti ini, diikat rapi, kemudian dalam waktu 2 minggu atau 3 minggu sudah lekat menjadi satu. Nah, ini adalah cara untuk mempercepat alpukat itu bisa berproduksi dalam waktu yang relatif singkat, karena dia dikasih keturunan yang sudah memiliki usia yang relatif tua. Nah, oleh karenanya saya kira itu sangat penting, saudara. Ini nangka, ada yang sudah tinggi. Ini ya hobi saja, setiap ada biji ditanam, karena filosofinya menanam itu adalah beribadah, sehingga orang itu ketika menanam sungguh melakukan ibadah yang luar biasa. Yang pertama, memperbaiki O2 lingkungan. Yang kedua, bisa menyediakan kebutuhan makan orang, burung, dan bahkan menurut ajaran agama, ketika misalnya kita menanam buah dan kemudian buah kita itu dicuri orang, itu pun mengandung ibadah. Nah, inilah jalan-jalan kita di kebun,
Mudah-mudahan menginspirasi semuanya.